Pemirsa kembali dalam Viral News bersama saya Saranita dan kami akan menyajikan informasi terkait isu bergabungnya Presiden Jokowi ke Partai Golkar. Elit Partai Golkar menyatakan akan memberikan posisi terhormat jika Presiden Jokowi benar bergabung dengan partainya. Posisi tersebut bisa saja menjadi ketua umum atau beberapa posisi jabatan lain di pucuk pimpinan partai. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina Bapilu Golkar, Idrus Marham, pada Kamis 25 April 2024. Dia mengatakan Jokowi juga bisa diberi jabatan Dewan Pembina hingga Ketua Dewan Kehormatan. Perihal posisi Jokowi nantinya akan dengan mudah dibahas oleh para elit Golkar. Namun bagi Idrus, yang terpenting setiap elit di Partai Golkar nantinya bisa membagi posisi dan kekuatan masing-masing. Meski demikian, mantan Menteri Sosial RI itu menyebut Golkar merupakan partai yang terbuka untuk siapapun bergabung. Terlebih untuk seorang Presiden RI, Jokowi, yang sudah memiliki ikatan kebatinan dengan Partai Golkar. Ini teman-teman dari tim kerja strategis Prabowo Gibran Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Jadi baru saja kita melakukan represi pemikiran, ya, represi pemikiran. Ada mengatakan rapat, ada tidak, tapi pikiran-pikiran yang ada selama kita coba repres dalam rangka untuk merespon dinamika politik yang ada. Nah, kalau kita melihat bagaimana dinamika politik yang ada, perkembangan terakhir adalah bagaimana pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat penetapan tanggal 24 kemarin di KPU. Kemudian ada ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan dan pimpinan partai politik. Ya, jadi ada Muhaimin, Pak dari PKB, kemudian ada dari Nasdem. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal secara konseptual yang ingin disampaikan oleh tim kerja strategis Prabowo Gibran ini. Yang pertama, pernyataan yang paling penting dan strategis yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat itu adalah ingin menyampaikan bahwa kita ini satu, dan kesatuan itu sebagai pencerminan dari nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kekeluargaan. Karena kalau kita ingin mengacu kepada nilai-nilai dasar itu, dan ini sering disampaikan oleh Pak Bung Karno pada tanggal 1 Juni, Indonesia dibangun atas asas kekeluargaan, gotong royong, yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Nah, di dalam konsep itu ada semangat kebersamaan, ada semangat kekitaan, dan ada semangat persaudaraan. Nah, secara politik Pak Prabowo ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pemilu sudah selesai. Upaya-upaya yang menjadi hak teman-teman dari paslon 1, paslon 3 sudah dilaksanakan. Dan upaya terakhir adalah melalui proses hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan menolak permohonan. Itu sudah jelas, berarti ini final and binding. Nah, Pak Prabowo menyampaikan itu bahwa ingin secara politik mengatakan ini sudah selesai. Pimpinannya sekarang ini adalah hasil pilihan rakyat, yaitu paslon 2. Nah, secara sosial sama dengan mengingatkan sebagai presiden terpilih, jangan lagi ada polarisasi. Jangan lagi bahwa ini adalah pimpinan, ini adalah pendukung, ini adalah pimpinan ini. Pak Prabowo mengatakan presiden terpilih adalah saya. Wakil presiden terpilih adalah Mas Gibran. Karena itu, maka kata Pak Prabowo, saya adalah pemimpin bangsa Indonesia. Tidak ada lagi pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, tapi ini adalah rakyat Indonesia. Karena saya adalah presiden terpilih, maka saya adalah pimpinannya. Jadi untuk menghilangkan polarisasi secara politik. Itu. Nah, kemudian apalagi pidato yang paling penting di situ?
Yang paling penting adalah Pak Prabowo mengisyaratkan dalam rangka pembentukan format koalisi ke depan mengembangkan politik gagasan. Politik gagasan. Jadi Pak Prabowo itu adalah mengembangkan politik gagasan. Ini adalah sama dengan isyarat kepada siapapun bahwa pembentukan kabinet saya nanti itu adalah mengacu pada politik gagasan. Artinya adalah mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen sebagaimana tercermin dalam visi misinya ketika disampaikan dalam perdebatan-perdebatan yang ada. Nah, untuk menjamin supaya ini bisa dilaksanakan, ya seakan-akan ini secara ini penafsiran kita dari TKS. Seakan-akan mengingatkan, wahai partai-partai politik yang ada, silakan nanti calonkan kader-kader terbaik Anda yang secara konseptual berkualitas. Karena hanya orang-orang yang berkualitaslah yang mampu mengimplementasikan politik gagasan itu. Gitu loh. Ini kan begitu, jadi jangan asal dari partai. Sementara itu, Partai Golkar juga masih meragukan status keanggotaan Presiden Jokowi di PDI Perjuangan. Sebab sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi soal status di Partai Besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, pada Kamis mengaku pihaknya tidak mau GR. Oleh karena itulah, pihaknya tak ingin berbicara terlalu jauh terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Golkar. Ahmad Doli menegaskan partainya sangat terbuka bagi siapapun untuk bergabung, termasuk Presiden Jokowi dan juga putranya Gibran Raka Buming Raka. Hanya saja ia menekankan Golkar merupakan sebuah partai besar yang memiliki aturan organisasi. Golkar adalah partai tertua yang bisa bertahan karena para anggotanya taat akan aturan. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Jokowi sudah masuk dalam keluarga besar partainya. Tetapi soal posisi Jokowi di Golkar belum diungkap oleh Airlangga. Dia mengatakan posisi di Golkar nantinya tergantung bagaimana kesediaan Jokowi. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih juga punya sikap terbuka dengan Jokowi. Airlangga pun menyinggung bahwa tidak ada syarat tertentu bagi seseorang untuk menjadi kader Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala turut merespons isu bergabungnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ke dalam Partai Golkar. Menurut JK, partainya tersebut terbuka jika semua orang ingin bergabung. Terkait posisi Jokowi hingga Gibran nantinya, menurut Yusuf Kala, itu adalah urusan pimpinan partai saat ini. Ketika ditanya apakah Jokowi bakal langsung mendapat posisi strategis jika masuk ke Golkar, JK menjawab bahwa itu adalah keputusan dari pimpinan partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menganggap Jokowi dan juga Gibran telah menjadi bagian dari keluarga besar partainya. Airlangga menyatakan keanggotaan Jokowi dan Gibran di Golkar tinggal menunggu formalitas. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, mempersilahkan Partai Golkar untuk menampung Presiden Jokowi dan juga Gibran pasca tak lagi menjadi kader PDIP. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP ini lantas menyebut partainya memiliki tolak ukur tersendiri, yaitu ideologi. PDIP menurut Jarod adalah partai yang memiliki ideologi Pancasila dan menjunjung konstitusi. Ia mengklaim bahwa partainya bukanlah partai yang mengejar kekuasaan, melainkan memperjuangkan hak rakyat. Maka dari itu mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan berkomentar lebih jauh terkait dapur partai politik lain.
termasuk jika ingin menampung Jokowi dan Gibran pasca tak lagi menjadi bagian PDIP. Ya, pertama begini, kita sudah 2 tahun itu capek untuk berbicara politik. Sudahlah, kita selesaikan. Kita menerima apa yang telah kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada Pak Prabowo Gibran. Jangan, karena masa depan itu kalau selama 2 tahun ini kita mengalami semacam perdebatan politik, masa datang ini masalah ekonomi akan tidak mudah, dan itu menyangkut seluruh rakyat. Jadi mari kita bersatu menangani. Karena kalau politik mungkin elit saja, ekonomi salah, semua kena. Jadi kita harus bersatu. Kita dukung bagaimana? Karena apalagi peranan para pengusaha. Karena kalau ekonomi, kalau politik ini tentang urusan pemerintah yang berkuasa dengan politisi. Ya. Sekian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.